habis salat tahajud, zikir dia, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, netes banyu matonyo ngalir, banyu matonyo sedang sujud akhir di salat tahajudnya, netes banyu matonyo mengalir, banyu matonyo sedang baca Quran, netes banyu matonyo, masya Allah. Apakah cengeng ini orang? Bukan. Kenapa? Lembut hatinya. Wong yang lembut hatinya mudah meneteskan banyu mato, Bapak. Ini ciri wong yang lembut hatinya, salah satunya mudah meneteskan banyu mato. Kemudian yang ketujuh, wa yamurru 'ala sirati kal barqil lami'. Dia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Dia akan meniti jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar-nyambar. Wus. Ini seperti apa namanya? Flash. Kalau anak-anak kecil itu suka lihat film flash, Bapak Ibu sekalian, itu superhero dari Amerika, itu seperti itulah nanti kita melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kata Imam Baihaqi dalam kitabnya, ada 7 cara orang yang akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Di antaranya, yang pertama, ada yang melewati jembatan itu dengan cara merangkak. Ada yang melewati dengan cara berjalan cepat. Ada yang melewatinya dengan cara berlari kencang. Ada yang melewatinya dengan terbang. Ada yang melewatinya dengan seperti orang yang berkuda, Bapak Ibu sekalian. Ada yang melewatinya seperti orang yang kilat menyambar-nyambar tadi. Cepat sekali. Dari sini sampai ke surga, dia luar biasa cepatnya. Tidak sampai lagi ke bawah di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau kita kepingin nanti melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar, jago salat 5 waktu kita tepat di awal waktunya, dan juga jangan ditunda-tunda, jangan diulur-ulur, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, wa yunjihullahu minan nar. Allah akan bebaskan dia dari azab api neraka. Kita ini bakal masuk surga galo-galo. Amin. Insya Allah. Tapi ada yang mampir dulu ke neraka, ada yang langsung masuk surga. Siapa yang mampir dulu ke neraka? Wong yang galak nunda-nunda salat, wong yang galak ngulur-ngulur salat, wong yang galak gampang ke salat, wong yang masih galak maksiat kepada Allah. Ya, salat tapi masih maksiat. STMJ, salat terus maksiat jalan, Bapak Ibu sekalian. STMJ, salat tapi masih galak ke kampung baru. Salat tapi masih galak ngembek barang wong. Salat tapi masih galak nipu wong lain, ya. Salat tapi masih galak ngunjing tetanggonya, nyakiti hati tetangga. Maka ini namanya STMJ, salat terus maksiat jalan. Wong macam ini berpotensi mampir dulu ke neraka sebelum masuk surga. Bapak Ibu ayah bunda, mampirnya tidak ada sehari 2 hari seminggu. Mampirnya ratusan tahun di neraka, mampirnya ribuan tahun di neraka. Wong lain sudah sampai di sana, dia belum. Kawan-kawannya satu masjid sudah sampai ke sana, ya. Pak Haji Rohamsi sudah sampai duluan, ya. Ya. Pak Haji Sartono belum. Ya. Ada yang nama Sartono, kate ya Pak ya. Ya. Ibu Sartini belum, galak ngonjing sebabnya. Bapak Sartono belum, masih galak ke kampung baru misalnya ya. Dia ini mampir dulu. Kemudian Pak Rohamsi begitu mereka masuk ribuan tahun berikutnya. Loh, Pak Sartono kemana saja? Ibu Sartini kemana saja? Kami mampir dulu Ustaz. Oh begitu, Ustaz kok duluan? Iya. Saya dulu memang rajin sholat 5 waktu dan saya tidak suka maksiat kepada Allah.
Iya, saya juga mampir dulu ke neraka Allah karena suka ke kampung baru tadi. Masih suka saya menggunjing tetangga, nyakiti tetangga, maka mampir dulu ke neraka. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, orang yang jaga sholat 5 waktunya, Allah akan bebaskan dia dari azab neraka jahanam. Tidak sempat dia mampir dulu ke neraka, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, wa yunziluhu Allahu fi jiwadil ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah akan menempatkan dia dalam surga Allah Subhanahu wa taala bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir dalam hatinya. Siapa mereka? Orang yang syahid di jalan Allah, para syuhada, dia akan bertetangga dengan para syuhada. Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut dalam hati mereka. Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut dalam hatinya. Kita yang jaga salat 5 waktu besok akan ditempatkan di surga dan bertetangga dengan nabi-nabi Allah, dengan rasul-rasul Allah. Mungkin di dunia kita tak pernah melihat wajah indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kelak di surga Allah kita akan dapat bercengkrama, dapat memandang wajah indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 9 kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita-kita yang rajin menjaga salat 5 waktu tepat di awal waktunya. Ini tidak berlaku bagi orang yang salatnya diundur-undur. Ini tidak berlaku bagi orang yang salatnya digampang ke. Ini tidak berlaku bagi salatnya tidak berkualitas. Tapi ini berlaku bagi orang yang menjaga salat 5 waktu di awal waktunya, dikerjakan kontinu setiap hari kecuali ada uzur syar'i, dan juga dia senantiasa menjaga salat asar. Ibu, terakhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka salatil asri, barang siapa meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka seluruh amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ibu salat subuh berjamaah, habis salat subuh ibu ada masuk ke celengan masjid, entah itu 5.000, entah itu 10.000, ibu tidak salat asar pada hari itu, maka sedekah subuhnya terhapus di sisi Allah. Siang kage ibu kondangan, di kondangan itu ibu bapak kemudian ngenjuk, nyemplung ke amplop 50.000, nyemplung ke amplop 100.000, maka ini juga terhapus di sisi Allah. Ibu silaturahmi kepada saudaranya, ibu ngadiri pengajian pada pagi hari ini, ada pahalanya di sisi Allah. Kalau ibu bapak tidak melakukan salat asar pada hari ini, maka itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga salat asar, insya Allah seluruh amal kita tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat yang diwajibkan oleh Allah, wassalatil wusta, dan salat wusta. Para ulama-ulama ahli tafsir bersepakat mengartikan salatil wusta dalam surah Al-Baqarah 238 ini yaitu dengan salat asar. Orang yang jaga salat asar, maka seluruh amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggalkan salat asar, amalnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, ayah, bunda dirahmati Allah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat dipetik manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum saya tutup dengan doa bersama-sama, jam 6 lewat 9 menit, mungkin masih ada yang nak bertanya, diaturi. Tanya dikit, Pak. Iya, diaturi, Pak. Ya. Diatur. Iya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, ini pertanyaan bagus dari saudara kita. Bagaimana kalau kita punya anak? Anak kita ini sudah kita ajak untuk salat, tapi dia bangkang perintah kita. Mak mano hukumnya bagi kita? Anak umur 7 tahun, kita diperintah untuk memerintah dia salat, Bapak Ibu. Masih juga tak galak salat, umur 10 tahun kita perintah dia untuk salat. Masih tak galak salat, fadribuha. Silahkan untuk memukulnya. Mukulnya di tempat-tempat yang tidak membahayakan. Mukulnya untuk mendidik. Ini supaya membiasakan dia untuk salat. Ini anak belum akil baligh, belum mumayyiz, belum bisa membedakan dia mana yang baik dan mana yang buruk. Maka tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan contoh dan nasihat yang baik, teladan yang baik kepada anak kita. Ini Nabi membiasakan seperti itu. Nanti ketika dia akil baligh, maka dia akan terbiasa untuk sholat. Nah, bagaimana kalau kita punya anak yang sudah melampaui usia akil baligh, tapi dia masih tidak mau sholat? Sudah kita perintah, teruskan, Pak. Ya. Jadi yang namanya kita menyuruh untuk melakukan sholat bagi anak-anak kita, bagi istri kita ini, maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada seluruh keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengannya. Ini Bapak, kalau anak masih galak bangkang, suruh salat masih bangkang, Bapak sudah ngasih contoh masih bangkang dia. Bapak sudah ngasih contoh, setiap jamaah Bapak selalu datang ke masjid. Setiap salat Bapak perlihatkan kepada dirinya. Bapak sudah cara bahasa kitanya mulut lah bebusa. Kalau ngomongi dia masih juga tekak bantah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas doakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi Ibrahim. Ada seorang ibu, dua orang ibu. Ibu ini sanja kepada ibu B. Ibu A sanja kepada ibu B. Kemudian ibu A ini melihat ibu B ini punya anak di rumahnya. Azan berkumandang, anaknya tidak perlu disuruh, langsung salat. Woi, hebat nian anak ibu B ini. Apa dia resepnya, Bu? Anak aku ni sama macam anak ibu. Asak disuruh mantah. Tekak bantah nian anak aku ni salat. Ibu dia punya anak, tapi anaknya tanpa disuruh sudah melakukan salat. Apa dia resepnya, Bu? Saya senantiasa mendoakan anak saya, wahai ibu, dengan doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim, Ibu? Ajarkan kepada saya. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami muqimas salah, orang yang mendirikan salat, wa min zurriyati, dan juga bagi anak keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, kabulkan permohonan kami, ya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim, Pak. Anak sekarang mungkin masih bantah sama kita. Terus doakan, terus suruh. Wastabir 'alaiha, sabar dengannya, Pak. Ya. Jadi jangan Bapak kemudian marah-marah. Ibu juga kalau nyuruh Bapak salat subuh, ibu jangan marah-marah. Salat. Lah tua banko dak galak salat, neraka kau. Jangan, Ibu ya. Sama pecah kita nyuruh wong minum. Ya, kita bertamu di rumah wong, bertamu nih datang duduk kita. Nah, disuguhi minum.
Galak tak kita minum? Tak galak, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga suami ibu yang belum ke masjid. Ajak dia dengan penuh kelembutan. Pak, bangun Pak, ya. Apa ayam bebek, bangun ayam bebek. Misalnya kan my honey, ya. My honey bunny sweetie, Kando bangun Kando. Dengan lemah lembut. Nggak galak bangun, kelitiki kakinya, Bapak Ibu sekalian. Jangan ibu di bawah, kena sepak, ya pecah rahang ibu, ya. Sampingnya kelitiki. Kak, bangunlah Kak, kelitiki kakinya. Masih belum bangun, naik dikit. Naik ke betisnya, kelitiki betisnya. Kak, bangunlah Kak. Sudah nak subuh Kak, ya sudah azan itu Kak. Masih tak bangun, naik dikit lagi. Ya, naik ke pahanya, kelitiki pahanya. Masih belum bangun juga, naik dikit. Jangan. Ya, tahan di situ Bapak Ibu sekalian. Embek surat Yasin kata Rasulullah, ya, iqra'u mautakum bi suratil Yasin. Bacakan kepada orang yang mati di antara kalian surah Yasin. Wong yang itu tidur mati kecil dia. Aku bacakan di telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bangun dia. Apa dia kendak kau, Dek, kata dia. Jangan marah. Pegang pipinya ibu, ya. Jangan marah, Kak, ya. Aku nih kepengen kita masuk surga sama-sama. Maka aku bangunkan kakak supaya kakak sholat subuh berjamaah. Kita masuk surga sama-sama, Kak. Macam itu ibu, ya, bangunkannya jangan dengan kasar. Bangunkan anak juga jangan dengan kasar, ibu bapak sekalian, supaya dia tidak antipati untuk melaksanakan salat 5 waktu. Itu Bapak, wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu Ayah Bunda, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan perjumpaan kita di Masjid Jami' Al-Muhajirin pada subuh kali ini menjadi cikal bakal berjumpanya kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها يا الله جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.